Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang wahyu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya kita lebih paham mengenai Al-Quran dan sekaligus memahami apa itu wahyu, maka penting untuk disampaikan pembahasan mengenai wahyu. Untuk membahas secara utuh mengenai wahyu, maka kita mulai dari memahami pengertian wahyu. Pertama, saya sampaikan pengertian wahyu secara bahasa. Kalau di dalam Wikipedia bahasa Indonesia, wahyu itu didefinisikan atau diartikan sebagai pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus diberikan kepada orang tertentu tanpa diketahui orang lain. Ini definisi wahyu dari Wikipedia. Kemudian, kalau dari aspek kebahasaan atau secara etimologi, wahyu itu berasal dari kata kerja atau dari bahasa Arab, yaitu kata kerja waha. Waha itu artinya memberi wangsit. Dalam arti lain, waha itu juga mengungkap atau memberi inspirasi. Itu wahyu atau pengertian wahyu secara bahasa. Nah, kemudian dalam syariat Islam, wahyu itu adalah kalam atau pengetahuan dari Allah yang diturunkan kepada seorang nabi atau rasul dengan perantara malaikat ataupun secara langsung. Proses datangnya wahyu bisa melalui suara, bisa melalui firman, dan bisa juga melalui mimpi. Ini wahyu dalam syariat Islam. Ini didasarkan pada Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Sesungguhnya kami Allah di sini maksudnya. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, kepada Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Kemudian juga Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Inilah isyarat atau penjelasan
dari Al-Quran mengenai pemahaman wahyu di dalam syariat Islam. Jadi dalam hal ini kata kuncinya adalah wahyu itu merupakan kalamullah atau kalam Allah, atau juga merupakan pengetahuan dari Allah, tapi diturunkan hanya kepada seorang nabi atau rasul, nabi dan rasul. Kemudian dikatakan wahaitu dan auhaitu tadi, bila kita berbicara kepadanya agar tidak diketahui orang lain. Jadi di sini yang perlu dipahami, wahyu adalah isyarat yang cepat. Dan ini terjadi melalui pembicaraan yang berupa rumus dan lambang. Bisa berupa rumus dan lambang, dan terkadang melalui suara semata. Bisa juga berupa isyarat dengan sebagian anggota badan dan seterusnya. Nah, sehingga dapat kita pahami al-wahyu atau wahyu adalah masdar yang memiliki pengertian tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu, maka dikatakan bahwasanya wahyu adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat, dan khusus ditujukan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini adalah para nabi ataupun para utusan. Kemudian kalau pengertian wahyu secara istilah atau dalam istilah syar'i, wahyu itu didefinisikan sebagai kalamullah atau kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi. Definisi ini menggunakan pengertian maf'ul, yaitu al-muha, yaitu yang diwahyukan. Kalau saya mengambil pendapatnya Muhammad Abduh, dalam hal ini Muhammad Abduh itu membedakan antara wahyu dengan ilham. Kalau ilham itu merupakan intuisi yang diyakini jiwa sehingga terdorong untuk mengikuti apa yang diminta. Itu ilham. Nah, jadi ada dorongan, ada dorongan jiwa ini meyakini, sehingga kemudian ada dorongan untuk mengikuti apa yang diminta tanpa mengetahui dari mana datangnya. Nah, ini kan sama saja dengan misalnya rasa lapar, kemudian haus, sedih, dan senang. Kita punya rasa itu, rasa lapar. Kita haus, kita senang, terkadang kita senang. Nah, ketika misalnya kita lapar, rasa lapar itu mendorong kita harus makan. Kemudian rasa haus mendorong kita untuk minum. Kemudian ada sedih yang mungkin kalau saya contohkan lapar, mungkin akan dijawab ya itu kan dari perut yang kosong. Kalau haus berarti kurang minum. Nah, sekarang misalnya ketika kita sedih itu sebetulnya ya kita punya rasa, tapi kita tidak tahu sedih itu dari mana itu rasa itu, di mana rasa itu. Demikian juga senang juga demikian. Maka dalam hal ini Muhammad Abduh itu membedakan antara ilham dengan wahyu. Itu saya kira dapat kita pahami mengenai pengertian wahyu secara syar'i. Barangkali perlu saya pertegas, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara wahyu itu turun? Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya
kebanyakan atau wahyu itu turun melalui sampai kepada Nabi itu melalui malaikat. Nah, maka yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana wahyu itu turun kepada malaikat. Di dalam Al-Quran ada penyampaian Allah kepada para malaikat. Antara lain di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala rabbuka lil malaika. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Ini artinya ada perintah atau ada perkataan langsung dari Allah kepada malaikat. Nah, jadi kita bisa memahami melalui ayat ini, ternyata cara wahyu turun kepada malaikat itu adalah dengan Allah dengan berbicara secara langsung kepada malaikat. Kalau di ayat ini malah disampaikan atau diceritakan mengenai dialog antara malaikat dengan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat di dalam surat Al-Anfal ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat. Nah, ini di dalam surat Al-Anfal ayat 12 ini menggunakan kata wahyu. Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat. Itu yang kedua di dalam surat Al-Anfal ayat 12. Kemudian ada juga di dalam surat Az-Zariyat ayat 4. Jadi Allah menjelaskan mengenai tugas-tugas para malaikat. Fal muqassimati amra. Demi malaikat yang membagi-bagi urusan. Nah, ya saya kira dari 3 ayat tadi yang saya sebutkan, dengan tegas menunjukkan bahwasanya Allah berbicara kepada malaikat tanpa perantaraan dan dengan pembicaraan yang dipahami oleh para malaikat itu. Ini kita sudah bisa memahami, saya kira, melalui petunjuk ayat tadi. Jadi cara turunnya malaikat cara turunnya wahyu kepada malaikat itu yaitu dengan Allah berbicara secara langsung kepada malaikat. Hal ini sebetulnya diperkuat oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nawas bin Sam'an. Jadi ada satu hadis yang memberikan penjelasan apabila Allah hendak memberikan wahyu mengenai suatu urusan, Dia berbicara melalui wahyu. Maka langit pun bergetar, tergetarlah dengan getaran atau Dia mengatakan dengan goncangan-goncangan yang dahsyat. Nah, hadis ini mempertegas 3 ayat yang saya sebutkan tadi, yaitu apabila Allah hendak memberikan wahyu mengenai sesuatu urusan,
beliau Allah itu berbicara melalui wahyu. Nah, dari hadis ini kita bisa mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana wahyu itu turun, yaitu diawali Allah berbicara kepada malaikat, kemudian para malaikat mendengarkannya. Dan pengaruh wahyu itu pun sangat dahsyat apabila pada lahirnya atau pada saat wahyu itu tersampaikan. Hadis tersebut memberikan penjelasan kepada kita mengenai bagaimana wahyu itu turun, yaitu diawali Allah berbicara langsung kepada para malaikat dan para malaikat mendengarnya secara langsung. Di dalam hadis itu tadi diceritakan atau disampaikan bahwa pengaruh wahyu itu sangat dahsyat maksudnya sampai menimbulkan getaran yang luar biasa, getaran atau goncangan yang luar biasa. Saya kira itu pembahasan mengenai wahyu, semoga bermanfaat. Syukron wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.